Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan program simulasi bank nasional yang dibuat menggunakan modul-modul dasar bahasa Python. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arasil Al-Khaira dengan NIM 2510431019 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aulia Zalza dengan NIM 251043303. Tujuan dari program ini adalah untuk mensimulasikan layanan dasar daripada sebuah perbankan seperti membuat rekening, melakukan transaksi, serta dapat melihat data dan riwayat transaksi mereka. Em, Sistem simulasi bank kami memiliki 7 menu utama, yaitu pertama ada fungsi buat rekening. Pengguna diminta untuk memasukkan nama, membuat sandi, dan juga mengisi saldo awal. Lalu program melakukan validasi seperti sandi minimal 6 karakter, konfirmasi sandi yang harus sama, dan saldo awal yang harus lebih dari nol. Jika semua telah benar, sistem akan membuat nomor rekening secara otomatis. Data kemudian akan disimpan ke dalam dictionary dan riwayat transaksi pertama berupa setoran awal akan langsung dicatat oleh program. Yang kedua yaitu fungsi setor tunai. Pengguna memasukkan nomor rekening dan sandi. Jika sandi benar, pengguna menggunakan pengguna diminta untuk memasukkan nominal setoran. Program memastikan nominal lebih dari nol. Saldo akan bertambah dan transaksi dicatat ke dalam riwayat transaksi. Yang ketiga yaitu ada fungsi tarik tunai. Langkahnya hampir sama seperti fungsi setor tunai, namun pengguna nantinya akan eh, mendapati saldonya dikurangi. Langkah-langkahnya yaitu pengguna memasukkan rekening dan sandi, kemudian memasukkan jumlah penarikan. Program akan mengecek apakah saldo mencukupi. Jika cukup, saldo akan dikurangi dan transaksi akan berhasil. Sedangkan jika saldo tidak cukup, maka transaksi akan dibatalkan. Yang keempat yaitu ada fungsi transfer. Fitur ini merupakan fitur yang paling kompleks. Program yaitu akan mengecek rekening asal, mengecek sandi, mengecek rekening tujuan, memastikan rekening tujuan berbeda dari rekening asal, dan memastikan saldo cukup. Jika semua syarat itu telah terpenuhi, maka saldo rekening akan dikurangi dan saldo rekening tujuan akan ditambah. Dan kedua rekening akan mendapatkan riwayat transaksi mereka masing-masing. Yang kelima yaitu ada lihat riwayat transaksi. Pengguna memasukkan rekening dan sandi jika benar, program akan menampilkan seluruh transaksi yang pernah dilakukan mulai dari setoran awal hingga transaksi terakhir yang dilakukan. Yang keenam yaitu ada lihat data nasabah. Menu ini menampilkan seluruh data nasabah yang telah dibuat, yaitu nomor rekening, nama, saldo. Jika belum ada nasabah, program akan memberikan informasi berupa bahwa data dari bank itu masih kosong. Dan yang terakhir yaitu ada menu keluar, yaitu proses diakhirinya transaksi yang ada di dalam simulasi ini. Selanjutnya demonstrasi yang akan dilakukan oleh Ibra. Baik, saya akan mendemonstrasikan program kami. Nah, di sini, bentar. Baik, di sini kita sudah bisa melihat sistem bank nasional dengan 7 fiturnya. Di sini saya akan memilih fitur pertama, yaitu buat rekening. Nah, eh, jika kita memilih fitur rekening, kita akan disuruh oleh programnya untuk menginput nama. Lalu selanjutnya eh, membuat sandi minimal 6 karakter. 6 karakternya itu harus angka, bukan huruf ya.
Seperti contohnya itu sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu setelah kita memasukkan sandi, kita perlu memasukkan saldo awalnya. Misalkan saldo awalnya itu 10. Nah, program akan menyimpannya dalam dictionary dalam apa dengan key-nya itu sebagai ini key-nya. Nomor rekeningnya itu key. Nah, lalu selanjutnya saya akan menekan fitur kedua yaitu setor tunai. Nah, di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nomor rekening tadi. Nomor rekening kita tadi itu adalah BNI 1001 dengan passwordnya 123456. Nah, sekarang program akan meminta berapa banyak setoran yang ingin kita masukkan ke dalam bank kita. Misalkan kita memasukkannya itu 90. Nah, di sini program kita sudah berhasil menyimpan saldo kita itu 100.000, apa 100. Lalu kita selanjutnya kita masuk ke dalam fitur ketiga yaitu tarik tunai. Nah, di sini juga programnya akan meminta nomor rekening, lalu kata sandi, lalu selanjutnya berapa jumlah penarikan yang kita inginkan. Nah, jumlah penarikannya terlalu jika jumlah penarikannya terlalu gede dengan saldo awal kita, maka misalnya itu 110. Soalnya tadi saya memasukkannya itu 100 kan, maka program akan mengeluarkan itu saldo tidak mencukupi. Atau salah programnya akan apa? Atau programnya akan gagal jika kita jika jumlah penarikannya itu min, maka program akan meminta kita untuk membuat jumlah penarikannya itu di atas min. Eh, Misalkan kita tarik duitnya itu 90, maka di sini programnya akan mencetak jumlah penarikannya itu 90 dan sisa saldo kita itu tinggal 10. Lalu kita coba masuk ke transfer antar rekening. Di sini kita belum bisa di sini kita belum bisa menyimpan dua. Wah, di sini rekening kita masih baru satu. Jadi kita buat rekening baru dengan nasabahnya, lalu masukkan pesandinya, lalu saldo awalnya itu 100. Kita transfer dari rekening kedua ke rekening satu, passwordnya masih sama, tujuan rekening, jumlah transfernya itu 50. Maka hasilnya akan begini, transfer akan berhasil, sisa saldo ada sekarang 50. Selanjutnya kita coba lihat riwayat transaksi kita. Kita coba pada akun pertama kita tadi, BNI 1001, passwordnya 13456. Nah, ini riwayat transaksi kita dengan nama kita Ibra, lalu nomor rekening kita BNI 1001, setoran awalnya itu 10, lalu setor tunainya 90, tarik tunainya 90, lalu ditransfer lagi oleh akun kedua kita, oleh Acit 50. Lalu kita lihat riwayat transfer yang akun kedua dengan nomor rekening 1002, lalu sandinya masih sama. Nah, di sini ini nomor rekeningnya, ini namanya, setoran awal kita itu 100, lalu kita transfer ke akun pertama, jadi dikurangi 50. Lalu kita lihat data nasabah. Nah, ini dia data kita, akun pertama dengan akun kedua. Nih, sisa saldonya sekarang 60 untuk akun pertama dan sisa saldo kedua 50 buat akun kedua. Nah, itu fitur terakhir itu keluar. Fitur ini digunakan untuk mengakhiri program. Nah, itu program akan menutup sistem, lalu keluar blok. Nah, terima kasih telah menggunakan sistem Bank Nasional. Sekian dari saya untuk penjelasan demons program. Jadi itulah demonstrasi dari Ibrahim
Jadi sebagai kesimpulannya, program simulasi Bank Nasional kami ini berhasil menerapkan semua konsep dasar Python, yaitu contohnya seperti function, perulangan atau looping, percabangan, dictionary, list, dan lain sebagainya. Walaupun eh, simulasi kami masih terlalu sederhana, program ini sudah menggambarkan proses dasar layanan yang terdapat pada sistem perbankan dan dapat dikembangkan atau ditingkatkan lebih lanjut dengan menambahkan database atau menciptakan interface dalam bentuk website. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.